Pemirsa, berikut ini ada konferensi pers yang disampaikan oleh kepolisian terkait dengan meledaknya bom di Mall Alam Sutera kemarin. Dan kemudian tanggal 9 Juli, bomnya meledak di toilet. Yang tanggal 28 kemarin, itu bomnya juga meledak di toilet dan mengakibatkan satu orang karyawan terluka pada bagian kakinya. Saudara-saudara sekalian, memang kasus ini dibanding dengan kasus bom Bali, bom-bom lain yang sebelumnya relatif kecil. Tapi ada beberapa hal unik yang menjadi catatan bagi pihak kepolisian. Yang pertama adalah pelaku ini tidak terkait sama sekali dengan jaringan teror yang sudah dipetakan oleh kepolisian selama ini. Jadi pelakunya adalah pelaku tunggal dan motifnya pun juga bukan dalam rangka ideologi, tapi lebih banyak ke masalah ekonomi untuk melakukan pemerasan untuk mendapatkan uang. Nanti Pak Krisnamurti akan menjelaskan lebih detail. Kemudian ini juga menarik bagi kepolisian karena di saat ini di dunia dikenal ada istilah lone wolf. Jadi ada jaringan teror yang melakukan atas nama kelompok, dan ada yang menurut Mark Seligman dalam bukunya Leaderless Jihad itu dikenal dengan istilah jihad tanpa pemimpin, yaitu tiap orang-orang yang melakukan perbuatan teror, belajar dari internet, kemudian melakukan inovasi tersendiri dan melakukan serangan sendiri. Itu yang disebut dengan leaderless jihad atau disebut juga dengan lone wolf. Jadi serigala yang sendiri. Di serigala biasanya berkelompok untuk mendapatkan mangsa. Nah, ini dia bekerja dengan sendirinya. Itu di dunia barat menjadi fenomena yang penting dan lebih sulit untuk diungkap. Ini kasus ini juga dilakukan dengan sendiri, tapi bukan dalam rangka konteks, tapi lebih banyak ekonomi. Tapi tata caranya fenomena lone wolf ini, yaitu belajar bom dari internet, kemudian mempelajari target juga sendiri, dan melakukan serangan itu sendiri juga. Baik itu motif ekonomi, menimbulkan ketakutan yang luas di masyarakat dan menjadi publik. Oleh karena itu tetap kasus ini diterapkan. Yang digunakan adalah jenis TATP, triaceton triperoxide. Ini adalah jenis yang mudah untuk dibuat, tapi sangat-sangat sensitif dan sangat tidak stabil, dan termasuk dalam kelompok kategori ya, high explosive. Jadi saya ulangi, kelompok kategori high explosive, bukan low explosive. Kemarin banyak rekan-rekan menulisnya low explosive. Tidak. Istilah low explosive dan high explosive itu diukur dari namanya detonate velocity, kecepatan dia untuk membakar. Jadi kalau di bawah ada yang ukurannya 1000 meter per detik, ada juga 3000 meter per detik, dia berubah daya pembakarannya berubah menjadi gas dan kemudian menimbulkan getaran, shock wave. Nah, kalau dia di bawah ukuran tadi, itu disebut dengan low explosive. Misalnya black powder itu untuk mercon, itu kecepatannya di bawah itu. Tapi kalau kecepatannya di atas, pembakarannya di atas 1000 atau 3000 yang digunakan parameternya, itu disebut dengan high explosive. Nah, khusus TATP ini, triaceton triperoxide ini, kecepatannya adalah 5300 meter per detik. Jadi masuk dalam kategori high explosive. Nah,
dampak daripada eksplosif ini, low explosive seperti black powder, kalau jumlahnya sangat besar seperti kasus bom Bali, Bim Ritz-Carlton, Marriott itu misalnya, itu low explosive tapi kuantitasnya besar sehingga menimbulkan dampak kerugian yang besar, kerusakan yang besar. High explosive kalau digunakan dalam jumlah yang kecil, 10 gram, 15 gram, sebetulnya masuk kategori high explosive, tapi karena kuantitasnya kecil, akhirnya daya rusaknya menjadi rendah. Nah, untuk itu sekali lagi saya tegaskan, TATP masuk dalam kategori high explosive. Nah, rekan-rekan, TATP ini sangat berbahaya karena selain dia high explosive, dia sangat tidak stabil, dan yang ketiga, mudah sekali untuk dibuat dengan menggunakan komponen yang ada dalam rumah tangga. Ya, salah satu contohnya adalah thinner cat itu. Saya ingin menjelaskan, tapi sebetulnya kalau di Google juga ini dengan mudah kita bisa mendapatkan, termasuk tersangka juga mempelajarinya dari Google juga. Ya, bagaimana membuat TATP bom. Nah, TATP bom ini rekan-rekan, pertama kali kasus ini terjadi di Indonesia. Ini menarik, menggunakan chemical bomb namanya. Kalau rekan-rekan masih ingat, ada dua peristiwa besar yang menggunakan TATP ini di dunia, terorisme dan anti terorisme. Yang pertama lah shoe bomber, yaitu bom sepatu yang digunakan oleh tersangka bernama Richard Reid. Itu warga negara Inggris yang berangkat dari Paris menuju Miami tahun 2001. Dia kemudian membakar sepatunya yang sudah berisi TATP, tapi kemudian berhasil digagalkan. Peristiwa kedua yang besar adalah bom di London 7 Juli 2005. Di situ hanya digunakan 4,5 kg TATP untuk bom yang ada di underground dan bom yang di bis di London. Korbannya sudah 52 orang meninggal dunia, 700 lebih terluka. Hanya 4,5 kg. Ini pun yang digunakan dalam kasus ini tidak lebih daripada 10 gram kalau tidak salah. Sudah cukup untuk membuat kerusakan yang lumayan. Nah, yang ketiga, karena ini berbahaya, selain mudah dibuat, juga sulit untuk dideteksi. Contohnya, untuk masuk ke dalam pesawat, itu bisa lolos X-ray. Nah, kasus TATP lah yang kemudian membuat ada kebijakan di bidang penerbangan, keamanan penerbangan, untuk penumpang dilarang untuk membawa cairan 100 ml masuk ke dalam pesawat. Itu sebetulnya adalah untuk menghindari bahan peledak yang namanya TATP. TATP ini juga berbahaya karena dia sangat mudah meledak tanpa dipicu oleh detonator. Cukup dengan panas, kemudian dengan gesekan, atau keluar dari kulkas. Sebagian serbuk TATP itu ada yang menimbulkan ledakan meskipun kecil, karena jumlahnya kecil, karena panas. Nah, itulah rekan-rekan, jadi ini menarik, unik kasus ini, banyak hal-hal baru, dan ini tentunya jadi atensi bagi kita semua. Kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman di Densus, teman-teman di Cyber Crime, Baris Krim Polri, teman-teman Puslapor yang telah bekerja sama dengan Polda Metro Jaya sehingga kasus ini dapat kita ungkap. Dan untuk detailnya saya kira silakan Pak Krisnamurti Dirkrim untuk menyampaikan penjelasannya. Silakan. Terima kasih Bapak Kapolda, rekan-rekan media. Kami sampaikan bahwa dari hasil penangkapan terhadap tersangka LO ini, kami mendapatkan gambaran utuh bahwa yang bersangkutan ternyata telah membuat 5 bom berjenis yang diambil dari bahan TATP ini dengan kronologis. 2 bom berhasil diledakkan, 2 bom gagal meledak, dan 1 bom berhasil dijinakkan oleh tim penjinak bahan peledak Gegana Polri. Untuk TKP pertama, mungkin rekan-rekan masih ingat, pada 6 Juli 2015 itu ditemukan sebuah rangkaian bom yang diletakkan pada sekitar kaleng-kaleng baygon. Namun alhamdulillah dapat diamankan oleh petugas security dan kepolisian, dan tidak sempat terjadi hal yang tidak diinginkan. Berangkat kepada peristiwa itu, kembali terjadi
TKP kedua, yaitu pada tanggal 9 Juli 2015, di mana peristiwa itu bom diledakkan di kamar mandi Mall Alam Sutra dengan efek ledakan mengakibatkan kerusakan pada dinding kaca pembatas ruang kloset atau WC kamar mandi, dan pada saat itu tidak menimbulkan korban jiwa. Namun dari dua peristiwa itu, tim Densus 88, Polda Metro Jaya dan Laboratorium Forensik Polri serta Jihandak Gegana Polri dapat mengidentifikasi jenis dari bahan peledak tersebut yang berdasarkan analisa dari evaluasi gelar perkara, ternyata bahan peledak tersebut sangat berbahaya sebagaimana telah disampaikan oleh Bapak Kapolda tadi. Lanjut, pada hari Kamis, ini peristiwa hari Kamis, kalau rekan-rekan lihat yang mengakibatkan kejadian yang pernah diliput oleh rekan-rekan dengan kerusakan yang cukup signifikan di toilet Mall Alam Sutra. Ini adalah jenis bahan peledak yang ditemukan saat itu. Ini barang bukti BB yang meledak pada tanggal 9 Juli dan barang bukti yang gagal meledak pada tanggal 6 Juli yang ditemukan oleh kami. Ini adalah lokasi di mana bahan peledak itu ditemukan. Jadi diselempitkan di antara para kaleng baygon dengan perhitungan apabila bom itu meledak menimbulkan efek ledakan tambahan dari gas beracun yang ada di baygon tersebut, dan ini adalah efek sampingan yang akan berdampak luar biasa. Langkah-langkah yang telah dilakukan, penyidik Polda Metro Jaya bekerja sama dengan Polres Metro Tangerang dengan Densus 88 dengan di bawah pimpinan langsung Bapak Kapolda melakukan olah TKP mendalam. Kemudian telah didapatkan 100 saksi diperiksa. Apabila rekan-rekan seolah-olah tidak mendapatkan update atas peristiwa ini, memang cara bekerja dalam penyelidikan peristiwa-peristiwa ini kami tidak pernah ungkap ke publik. Semua bekerja berdasarkan silent operation. Ya, dari 100 saksi itu kita melakukan banyak penelusuran, kemudian CCTV, ya, rekaman parkir, karcis parkir, setiap orang yang dicurigai kemudian diperiksa, diinterview dan diinterogasi, dan hingga saat ini ada 19 orang yang dilakukan berita acara pemeriksaan. Ada sepeda motor di situ yang dicurigai didatangi bahkan sampai ke Kediri dan sebagainya. Ini antara orang-orang yang pernah kami periksa, kami datangi satu persatu. Ya, ini dilakukan oleh tim yang lengkap gabungan antara Polres Metro Tangerang, Polda dan Densus. Ini adalah salah satu orang yang pernah kami curigai dan bahkan dilakukan surveillance hingga selama 1 bulan penuh terhadap orang tersebut. Kemudian kami juga pernah menyelidiki pemilik kendaraan B6026. Orang tersebut juga kami pernah selidiki, kami buntuti seperti ini. Jadi intinya dari hasil penyelidikan kami memecah kepada beberapa orang yang dicurigai, yang akhirnya kejadian temuan bom ketiga, yaitu ini gambaran CCTV dari pelaku yang dapat terbaca evaluasi mendalam terhadap yang dilakukan oleh para penyidik di lapangan. Coba difilmkan. Bisa. Jadi TKP pada saat yang bersangkutan meletakkan bom. Ya, ini tersangkanya. Diikuti pergerakannya, dipilah-pilah. Jadi upaya mendapatkan CCTV ini bukan hal yang mudah, tiba-tiba dapat, tapi melakukan evaluasi selama berhari-hari dari ratusan jam CCTV yang dibuka oleh para penyidik. Dan akhirnya kami fokuskan pada yang bersangkutan, pergerakan dari poin to poin yang bersangkutan, dari mulai datang sampai naik eskalator sampai meletakkan barang. Itu naik lift ya. Eskalator. Ya, ini CCTV satu toko pun kita buka, jadi ratusan CCTV telah dianalisa.
Ya, ini yang bersangkutan pakai kaos, pakai ransel, baju hitam. Dan dia turun lagi, dia berkeliling cari lokasi. Yang pakai jaket hitam, pakai ransel. Ini food hall. Dia masuk ke dalam food hall, dia mulai berkeliling di dalam food hall itu, ya. Tempat buah. Ada perempuan dia batal itu. Ya, tadinya mau naruh bom tapi ada perempuan itu batal. Bebas. Biar. Iya kan? Ada perempuan batal. Perempuan batal ya? Iya. Itu kamu itu? Iya. Dia tuh belum. Dia belum sempat naruh bom. Nanti kalau setelah perempuan pergi baru naruh bom. Ya, ini kebetulan perempuannya belum pergi-pergi juga. Resah kan? Perempuan belum pergi-pergi resah ya? Siapa? Mau naruh bom nggak jadi. Ini perempuannya cukup lama, dia nggak pindah-pindah, jongkok lagi. Sementara ini tersangkanya tuh mau naruh bom, besar, ini dia keluar lagi dia, merasa nggak aman. Ya, dia keluar lagi, datang lagi, melihat masih juga di situ lagi, muter lagi dia. Tuh lihat wajahnya makin jelas datang di situ. Ya, ini jelas sekali mukanya. Hah? Nah, itu wajah yang itulah yang membuat titik awal polisi mengungkap itu. Nah, keluar lagi akhirnya ke kantin dulu. Ya, kita percepat saja. Tolong dipercepat sampai waktunya dia menempatkan bom. Ya, satu naruh bom. Ya, ini kembali lagi. Ya. Ya, kita lihat tuh. Mulai dari naruh bom. Yang tadi. Oh, Kecepatan sampai habis itu. percepat.
saat dia naruh mulai balik lagi naruh bom. Terus ya. Ya, itu dia menaruh. Ya. Dia mulai persiapan. Nah, itu dia mulai naruh di kaleng baygon. Kalau itu meledak di kaleng baygon, maka efek ledakannya bukan hanya bomnya, tapi kaleng baygon mengeluarkan racun yang ada semua di situ. Kenapa ditaruh di kaleng baygon? Kenapa ditaruh di kaleng baygon? Yang kencang. Biar efeknya lebih dahsyat. Lagi, kenapa ditaruh di kaleng baygon? Biar efeknya lebih dahsyat, Pak. Oke, cukup. Kembali. Ini adalah bagaimana detik demi detik perjalanan yang bersangkutan. Saya akan gambarkan dari lokasinya. Ya. Jadi rekan-rekan, para penyidik di lapangan itu sampai menggambarkan denah perjalanan yang bersangkutan untuk mencari keberadaan pelaku. Ya, inilah rute-rute yang bersangkutan yang garis merah. Nanti detail akan bisa dijelaskan lebih lanjut. Nah, ini lanjut bom yang terjadi pada tanggal 9 Juli yang meledak di toilet, tercover juga oleh CCTV. Dengan pola yang sama kami dapat meng-capture pelaku dari CCTV. Ini adalah rutenya, ya. Ini adalah rute dari yang bersangkutan, perjalanan sebelum dan sesudah bom meledak pada tanggal 9 Juli. Ini adalah titik ledakan pada tanggal 9 Juli. Ini masih rutenya setelah kami melakukan cross check terhadap puluhan saksi dan melakukan integrasi terhadap mereka, kami mendapatkan rute perjalanan yang bersangkutan detail. Ya. Nah, dari hasil cek CCTV terlihat ini bagaimana rangkaian bom yang ditemukan tersebut kemudian dapat dijinakkan oleh anggota-anggota di lapangan. Ini adalah foto yang bersangkutan. Kalau mau diambil silakan. Kemudian ini yang agak jelas dari yang bersangkutan, kita ambil. Kesimpulan, hasil analisa CCTV didapatkan wajah pelaku, namun pergerakan pelaku tidak termonitor saat masuk hingga keluar dari lantai basement. Karena itu, kami menduga pelaku tidak menggunakan kendaraan bermotor, menggunakan jalan kaki. Oleh karenanya, tim surveillance hampir 100 orang lebih diturunkan untuk menyelidiki pelaku. Bahkan terduga pelaku juga sebenarnya sudah mulai dapat dideteksi, sehingga pada saat kejadian kemarin itu kami dengan cepat, tidak sampai 2 jam, pelaku dapat ditangkap karena begitu ada ledakan, anggota menyisir di lapangan dan yang bersangkutan berhasil dibekuk saat itu juga, bahkan dipimpin langsung oleh Kapolda Metro Jaya, Bapak Tito Karnavian. Ini adalah peristiwa, kita sudah memeriksa 6 saksi kemarin, awal cepat. Tersangka Leopard Wisnu Kumala sudah kami ditangkap di sekitar lokasi peledakan, tepatnya di Mall Alam Sutra, halaman Mall Alam Sutra. Tapi kami tidak bisa temukan ke publik saat itu karena yang bersangkutan kami juga masih mempunyai bom satu lagi. Dan betul, setelah kami masuk ke rumah yang bersangkutan di Serang, kami dapati satu bom aktif dengan kondisi yang ini diolah TKP. Jenis bomnya seperti itu, pakai rokok Marlboro, ya, rokok Marlboro, ya, seperti ini. Yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Nah, inilah yang kami temukan saat kami menggeledah rumah. Kalau yang ada garis merah putus-putus, rekan-rekan bisa lihat.
itu kalau kita tidak teliti itu dipegang saja bisa meledak. Nah kemarin ada beberapa media yang kenapa kami minta menjauh ya, karena ini ternyata aktif dan tidak bisa dibedakan antara kotak rokok biasa dan kotak rokok yang masih ada bomnya. Nah, bom rakitan siap meledak. Nah, seperti ini barangnya. Ini yang kemarin. Nanti dijelaskan oleh forensik dan Jihandak lebih lanjut. Ini adalah korban kemarin. Dan ini adalah tersangka. Saya ingin sampaikan kepada rekan-rekan tentang latar belakang tersangka. Kenapa yang tersangka cukup mampu melakukan membuat alat-alat seperti bom tersebut. Rekan-rekan bisa lihat, dia adalah backgroundnya ahli IT dan saat ini bekerja sebagai, ya saya tidak sebut perusahaannya, sebagai supervisor cukup senior ya, cukup senior dalam satu perusahaan dan juga ahli IT. Ini identitas yang bersangkutan. Jadi intinya rekan-rekan yang ingin kami sampaikan di sini bahwa penangkapan terhadap pelaku merupakan penyelidikan yang cukup panjang sehingga pada saat pelaku melakukan aksi yang terakhir kami dapat cepat alhamdulillah menangkap dalam waktu 2 jam dan lanjut kami membutuhkan waktu lebih panjang lagi untuk menghindari terjadinya kasus serupa di kemudian hari. Nah selanjutnya kami ingin berikan kesempatan kepada laboratorium forensik untuk menjelaskan tentang bahaya dari bahan peledak yang digunakan oleh yang bersangkutan. Silakan. Baik, berikut akan kami jelaskan tentang bahan peledak yang kita temukan di TKP Alam Sutra kemarin. Tadi Pak Kapolda sudah secara lengkap menjelaskan dan sudah sangat rinci. Namun kami di sini akan menambahkan dari beberapa hal yang tadi Pak Kapolda belum sebutkan. Jadi bahan peledak itu jenisnya namanya adalah TATP atau kepanjangan dari triacetone triperoxide. Nah, TATP ini merupakan salah satu bahan peledak yang high explosive. Dan sebenarnya high explosive itu ada 2 jenis. Yang pertama primer, yang kedua sekunder. Yang primer itu adalah sangat sensitif lagi. Yang sekunder ini, kalau yang sekunder seperti TNT, RDX itu dia tidak terlalu sensitif terhadap gesekan, benturan atau panas. Tapi yang primer, contohnya TATP ini sangat sensitif sekali. Jadi dengan gesekan atau sedikit saja panas, dia bisa meledak. Nah, TATP ini memiliki karakteristik sebagai berikut. Sensitivitasnya itu kalau pada panas itu bisa mencapai 86 derajat Celcius. Kemudian gesekan, benturan dan aliran listrik. Ini sangat sensitif, dia ketika kena beberapa bagian ini, dia akan langsung meledak. Kemudian VOD-nya, velocity of detonation-nya sekitar 5.200 meter per detik. Nah di pasaran, TATP ini ada beberapa jenis nama di pasaran. Yang pertama itu triacetone triperoxide yang sudah dijelaskan dari awal. Yang kedua adalah peroksiaceton atau yang ketiga mandroxatan. Baik, pemirsa, itulah tadi konferensi pers yang disampaikan oleh Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Tito Karnavian, yang menyampaikan secara resmi polisi telah berhasil menangkap tersangka pelaku pengeboman yang terjadi di Mall Alam Sutra. Ada beberapa hal yang dapat kami sampaikan terkait dengan penangkapan LO tersebut. Berdasarkan pernyataan dari Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Tito Karnavian mendapatkan banyak hal baru dari penangkapan LO ini. Antara lain, ini adalah pertama kalinya terjadi di Indonesia karena pengeboman menggunakan bom bersifat chemical bomb dengan sifat high explosive. Dan berdasarkan pernyataan juga yang disampaikan oleh Kapolda Metro Jaya, LO yaitu tersangka pelaku pengeboman di Mall Alam Sutra kemarin mempelajari dan juga melakukan eksekusi sendiri, begitu juga dengan melakukan pengamatan target sebelum melakukan hal tersebut. Begitu juga yang disampaikan oleh Direskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Krisnamurti, yang menyampaikan bahwa tersangka LO ini sudah 5 kali membuat bom. 2 bom diketahui sudah meledak, 2 bom kemudian gagal meledak, dan kemudian ada 1 bom yang sudah berhasil dijinakkan oleh kepolisian sebelum bom itu kemudian meledak dan kemudian membuat berbagai kerugian yang ditakutkan terjadi di tengah masyarakat. Dan pemirsa, itulah konferensi pers yang disampaikan oleh Polda Metro Jaya.